menjelaskan mengenai studi kasus perusahaan Sentari Textile Industry. PT Sentari Textile Industry atau Sentek merupakan salah satu perusahaan tekstil terkemuka di Indonesia yang telah berkontribusi signifikan dalam industri tekstil nasional. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1970. Sentek juga telah membuktikan diri sebagai perusahaan yang tangguh dan inovatif karena mampu bersaing di pasar global. Perusahaan ini berdiri di era penanaman modal asing atau PMA yang diselenggarakan pemerintah Indonesia pada tahun 1970-an. Hal ini menunjukkan kepercayaan pemerintah asing terhadap potensi industri tekstil di Indonesia. Sejak awal Sentek telah menerapkan konsep integrasi vertikal dalam proses produksinya, mulai dari pemintalan benang, penenunan, hingga pencelupan dan penyelesaian akhir. Semua dilakukan dalam satu atap. Hal ini memungkinkan Sentek untuk memiliki kendali penuh atas kualitas produk dan efisiensi produknya. Selanjutnya, pada awal tahun 1980-an, Sentek mulai merambah pasar ekspor. Produk-produknya seperti kemeja dan seragam berhasil menembus pasar internasional, terutama di dalam negara Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai jenis kain seperti TOC, CVC, Dobby, dan Oxford. Kain-kain ini banyak digunakan untuk membuat pakaian jadi, seperti kemeja tadi, seragam, dan bahan pelapisannya. Selain itu, perusahaan ini juga memiliki kapasitas produksi yang besar, mencapai 2,5 juta yard per bulan. Hal ini menunjukkan skala produksi yang besar dan kemampuan untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi. Sentek banyak peminatnya dikarenakan sangat memperhatikan kualitas produknya. Perusahaan ini telah menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar internasional. PT Sentari Textile Industry telah membuktikan diri sebagai perusahaan tekstil yang kuat dan tangguh. Dengan sejarah yang panjang dan pengalaman yang luas, Sentek terus berinovasi untuk menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang yang ada. Keberadaan Sentek sangat penting bagi perkembangan industri tekstil di Indonesia. Namun, tidak dipungkiri, perusahaan ini juga menghadapi beberapa kasus. Saat ini, perusahaan tersebut sedang menghadapi persaingan yang semakin ketat. PT Sentari memutuskan untuk membuat sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang baru. Namun, dalam proses migrasi ini menghadapi beberapa kendala seperti penolakan dari karyawan, data yang tidak akurat, dan gangguan operasional. Akhir-akhir ini, PT Sentari Textile juga mengalami turnover yang sangat tinggi di departemen produksinya. Banyak karyawan yang mengundurkan diri dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun ini. Setelah ditelusuri secara mendalam, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut, seperti gaji karyawan yang tidak kompetitif,
dan beban kerja yang sangat berat. Selain itu, PT Sentari Tekstil juga mengalami kesulitan dalam mengelola arus kas. Perusahaan seringkali mengalami kekurangan modal kerja untuk membiayai operasional sehari-hari, seperti pembayaran gaji karyawan, pembelian bahan baku. Akibatnya, perusahaan sering mengalami keterlambatan dalam memenuhi kewajiban dan mengalami kesulitan dalam mengembalikan serta mengembangkan bisnis. Hal ini disebabkan karena persediaan yang berlebihan, perencanaan produksi yang kurang akurat, dan manajemen kas yang lemah. PT Sentari Tekstil diduga juga melakukan pelanggaran CSR, yaitu melakukan pencemaran lingkungan. Ini terjadi karena diakibatkan oleh meluapnya air sungai sehingga masuk ke dalam lakon PT Sentari Tekstil. Air yang terus mengalir hingga ke pemukiman penduduk yang tinggal di sekitar pabrik menyebabkan air tersebut mengalami pencemaran yang parah. Setelah diinvestigasi, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran tersebut. Untuk menangani beberapa kendala dalam proses pembuatan sistem ERP yang baru ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan komunikasi yang efektif seperti sosialisasi intensif kepada seluruh karyawan tentang manfaat sistem ERP yang baru ini. Selanjutnya, mempersiapkan data yang memadai juga perlu, yaitu melakukan pembersihan dan validasi data secara menyeluruh sebelum dimigrasikan, serta membentuk tim khusus untuk menyelidiki dan menangani masalah data tersebut. Yang ketiga, bisa menyediakan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan masing-masing dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berlatih menggunakan sistem ERP yang baru ini sebelum dipublikasikan. Manajemen teknologi informasi yang efektif sangat penting untuk mendukung keberhasilan bisnis. Dengan mengadopsi teknologi yang tepat dan mengelola implementasinya dengan baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Yang kedua, untuk menangani kasus turnover pada bidang departemen produksi, diperlukan penyesuaian struktur gaji, melakukan survei gaji di industri yang sama untuk menentukan tingkat gaji yang kompetitif, dan menawarkan insentif atau bonus berdasarkan kinerja masing-masing individu atau tim. Melakukan pengelolaan beban kerja juga perlu dengan melakukan evaluasi dan melakukan penjadwalan ulang yang lebih efektif, serta memberikan pelatihan untuk meningkatkan efisiensi kerja. Manajemen SDM yang lebih efektif sangat penting untuk keberhasilan bisnis. Dengan mengelola sumber daya manusia secara menyeluruh dan optimal, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi turnover, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Selanjutnya, untuk bisa mengelola arus kas dengan baik, diperlukan beberapa cara, seperti yang pertama, yaitu mengoptimalkan persediaan dengan menggunakan sistem persediaan
seperti just in time. Hal ini digunakan untuk mengurangi jumlah persediaan yang disimpan dan mengelompokkan persediaan berdasarkan nilai serta tingkat permintaannya. Ini untuk menentukan tingkat pengendalian yang lebih tepat. Selanjutnya, membangun hubungan yang baik dengan pemasok untuk memastikan ketersediaan bahan baku sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, memperbaiki perencanaan produk dengan menggunakan sistem perencanaan produksi yang lebih akurat dan menggunakan software perencanaan produksi untuk memprediksi permintaan dan merencanakan produksi secara menyeluruh yang lebih baik. Selain itu, perlu melibatkan semua departemen penjualan, produksi, dan gudang dalam proses perencanaan produksi. Manajemen modal kerja yang efektif sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup perusahaan. Dengan mengelola modal kerja secara efisien, perusahaan dapat memastikan ketersediaan dana untuk membiayai seluruh kegiatan operasional, meningkatkan likuiditas, serta mengurangi risiko keuangan. Untuk menangani kasus pelanggaran CSR, perlu menjalin kerjasama dengan warga sekitar. Ini dilakukan untuk proses pembersihan area yang terkontaminasi limbah dan bisa membangun tanggul sementara untuk mencegah meluasnya pencemaran tersebut. Selain itu, peningkatan kapasitas lakon limbah juga perlu agar mampu menampung air yang lebih besar saat terjadi banjir, dan memperbaiki sistem pembuangan limbah agar lebih efisien serta tidak mudah meluap. Kasus pencemaran sungai akibat meluapnya sungai dan masuk ke dalam lakon limbah PT Sentari merupakan masalah kompleks yang membutuhkan penanganan terpadu. Solusi yang tepat harus melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat sekitar. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, masalah ini dapat diatasi dan lingkungan yang lebih baik dapat tercipta. Pull your panties down from